Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam tugas modul 1.3.A.6.A.8 yaitu koneksi antar materi. Saya sebagai CGP angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Primayanti, pengajar praktik Ibu Nani Nurhayati, kemudian saya sendiri Cecep Hasanuddin dari SMK Terpadu Tursina akan mencoba menjelaskan mengenai tugas 1.3 yaitu koneksi antar materi. Keterkaitan materi antara modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Itu modul 1.1 bagaimana kita harus memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, sehingga keterkaitan antar materi tersebut semuanya diwujudkan, yaitu untuk mewujudkan murid yang atau siswa profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagaimana kita sudah mempelajari di modul 1.1 yaitu pembelajaran berarti menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidik haruslah menerapkan ingarso sung tulodo, ing madya mangungkarso dan tuturi handayani secara seimbang. Selanjutnya pendidikan harus menganut asas trikon kontinuitas yaitu berakar pada budaya bangsa, konvergen. Pendidikan memanusiakan manusia, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, reflektif, yang ketiga, keempat kolaboratif dan inovatif. Peran guru penggerak yaitu mewujudkan pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktik. Sehingga nilai dan peran guru penggerak tersebut bermuara pada profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak yang saya ajukan yaitu representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga visi harus berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan menggunakan tahapan Bagja. Kesimpulan keterkaitan materi yang pertama, seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Kemudian dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 pada dasarnya adalah merubah paradigma khususnya guru penggerak yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya penyusunan visi guru penggerak dan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja berlandaskan pemikiran KHD, nilai serta peran guru penggerak yaitu yang sudah dipelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian visi guru penggerak atau CGP yang saya ajukan yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kolaboratif, inovatif, kreatif, berkebinekaan global. Sehingga kalau kita jabarkan dari visi tersebut, bertakwa dan berakhlak mulia yaitu siswa memiliki karakter yang agamis, beriman dan bertakwa dan teladan di masyarakat. Ini sebagai dasar atau landasan bagi siswa untuk melakukan hal yang lainnya. Kemudian inovatif, siswa memiliki kemampuan imajinasi dalam menghasilkan produk baru baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Kolaboratif yaitu bermanfaat di lingkungan sekitar dengan kemampuan yang dimiliki diterima serta bisa dihargai di masyarakat. Kreatif yaitu siswa yang mampu menciptakan hal-hal atau produk-produk baru serta digunakan juga untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang sedang terjadi. Berkebinekaan global, siswa mencintai budaya luhur bangsa, berpikiran terbuka sehingga akan tumbuh dalam dirinya rasa saling menghargai. Lanjut, prakarsa perubahan atau prakarsa perubahan diri yang saya ambil yaitu meningkatkan kreativitas dan kolaborasi.
dengan berdimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada siswa SMK Terpadu Tursina. Kita akan membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan inquiry apresiatif, yaitu yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya yaitu mengapa siswa kurang kreativitas dalam kolaborasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas serta siswa ingin berkolaborasi dengan temannya. Tindakannya melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kemauan berkreasi dan berkolaborasi. Memberikan motivasi tentang manfaat kreativitas dan kolaborasi, berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru mencari referensi mengenai cara meningkatkan kolaborasi dan kreativitas. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang bisa membantu meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa? Bagaimana cara meningkatkan kolaborasi dan kreativitas? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas? Situasi seperti apa agar bisa meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa? Keterampilan apa saja yang harus dimiliki untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa? Tindakannya melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa, mencari tahu dan memahami bagaimana cara meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa, mengidentifikasi keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam meningkatkan kolaborasi dan kreativitas, menggali pengalaman dari keberhasilan siswa yang sudah mampu berkreasi dan kolaborasi, menceritakan kepada siswa perubahan baik ketika sudah mampu berkolaborasi dan berkreasi. Lanjut tahapan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan ketika mampu meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa? Bagaimana perasaan saya ketika mampu siswa atau melihat siswa sudah mampu berkolaborasi dan berkreativitas? Bisakah semua siswa memiliki kemauan untuk berkolaborasi dan berkreativitas dalam situasi apapun? Tindakannya membuat model atau skema pembelajaran dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa kolaborasi dan kreatif itu penting, mempraktekkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana atau pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa? Berapa lama target waktu untuk mencapai peningkatan kolaborasi dan kreativitas siswa? Bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres tersebut? Tindakan dan kegiatan di kelas apa saja yang mendukung peningkatan kolaborasi dan kreativitas siswa? Tindakannya bertanya motivasi kepada siswa yang telah mampu berkolaborasi dan berkreativitas dengan baik, membuat catatan khusus target yang akan dicapai siswa untuk berkolaborasi dan berkreativitas dengan baik. Selalu memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu berkreativitas dan berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya, membuat suasana pembelajaran yang memancing siswa untuk berkolaborasi dan berkreasi. Tahapan yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam penyusunan rencana peningkatan kolaborasi dan kreativitas siswa? Kapan rencana peningkatan kolaborasi dan kreativitas akan dimulai? Siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana ini? Bagaimana mengukur keberhasilan peningkatan kolaborasi dan kreativitas siswa? Tindakannya berkoordinasi dengan kepala dan rekan sejawat untuk menyusun kegiatan program peningkatan kolaborasi dan kreativitas siswa, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan, menyiapkan wadah tempat untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa, bekerja sama dengan semua guru untuk melakukan hal yang sama, membiasakan budaya kerjasama dan kreativitas siswa secara berkelanjutan. Akhirnya, saya memiliki pesan-kesan dengan keterkaitan mempelajari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Pada awalnya saya merasa penasaran dan ragu apa dampak dari mengikuti guru penggerak, akan tetapi setelah mempelajari 3 modul awal, dapat merubah paradigma berpikir saya menjadi tergerak untuk mewujudkan transformasi pendidikan, sehingga bisa dibayangkan jika seluruh modul sudah saya pelajari diaplikasikan di sekolah serta diwujudkan secara kolaboratif dengan seluruh warga sekolah, saya optimis khususnya di SMK Terpadu Tursina akan lebih maju di masa yang akan datang. Itulah penjelasan keterkaitan koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk
guru penggerak atau angkatan selanjutnya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.